Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ihtada bihadihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza wa jal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada kesempatan siang kali ini membahas tentang husnul khatimah. Itu adalah sesuatu yang mahal. Husnul khatimah adalah sesuatu yang mewah. Husnul khatimah adalah sesuatu yang prestis. Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu untuk hambanya. Ada batasan-batasan yang Allah sudah tentukan, baik berupa tahun, bulan, pekan, hari, dan hitungan waktu terkecil, yang apabila batasan ini sudah berakhir, mau tidak mau kita harus pergi meninggalkan dunia dan berpindah ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba ajalnya, sudah habis masanya, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa nego, minta untuk diundur, minta untuk ditambah waktunya walau hanya sesaat. Dan kalaupun belum tiba waktunya, maka tidak ada yang bisa menawar untuk kemudian dimajukan waktunya walau hanya sesaat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di dalam ayat yang lain, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, dia akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan atas apa yang kita kerjakan, entah itu baik atau buruk, Allah Subhanahu wa taala akan berikan secara sempurna balasan itu di hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan orang yang nanti mendapatkan kesimpulan akhir, dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah definisi sukses yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun dunia yang kita tempati saat ini, itu hanyalah tempat kesenangan yang memperdayakan kita, kata Allah. Tinggal pertanyaannya adalah, ada dua kondisi pada saat manusia akan pergi dari dunia ini menuju alam akhirat. Kalau dia tidak meninggal dalam kondisi yang baik, dia meninggal dalam kondisi yang buruk. Ada banyak hal penting yang itu cukup menyita pikiran kita, baik urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan masyarakat. Ada hal-hal yang itu butuh mendapatkan perhatian dari kita, waktu kita. Dan bagi seorang muslim, ada satu perkara yang itu tidak boleh luput dari perhatiannya, yaitu memikirkan tentang bagaimana nanti dia akan meninggalkan dunia ini dan bagaimana kondisinya ketika dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini perlu diperhatikan dan ini perlu dipikirkan, perlu mendapatkan porsi secara khusus. Apakah kita akan meninggal dalam kondisi yang baik, atau sebaliknya kita justru meninggalkan dunia ini dengan menutupnya melalui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk menjadi orang yang pertama, yaitu orang yang ketika meninggal dunia, ketika pergi dari dunia dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan motivasi itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih
wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kalau meninggal pastikan kita dalam kondisi muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam ayat yang lain, untuk bertemu Allah itu butuh persiapan. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung ketemu tanpa ada prepare sebelumnya. Maka Allah sampaikan, kalau ingin ketemu Allah, maka tolong disiapkan dengan baik. Apapun yang diperlukan, tolong dipersiapkan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, agar hamba itu memiliki persiapan. Kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, kalau kalian memang benar pengen rindu ketemu dengan Allah, maka kata Allah, falyamal amalan salihah, siapkan, lakukan prepare, berupa apa? Dengan kerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun itu. Mengingat bahwa husnul khatimah, mengingat bahwa sakaratul maut adalah momen yang sangat krusial, sangat genting, sangat penting, tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka kita bisa lihat bagaimana kisah para nabi, kisah orang-orang soleh. Di antara pesan mereka kepada anak-anak mereka, itu bukan hanya semata soal harta. Mereka titip pesan kepada anak-anaknya. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, agar mereka benar-benar mempersiapkan kematian. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu wa Yaquba, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ingatlah ketika Ibrahim dan Yakub berwasiat, titip pesan untuk anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, wahai putra-putriku, sesungguhnya Allah telah pilihkan untuk kalian agama Islam, maka jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam kondisi muslim. Jangan pernah jual agama kalian, jangan sampai kalian murtad, jangan sampai kalian tukar agama ini dengan sesuatu yang murah. Itu diantara pesan seorang ayah, seorang nabi kepada anak-anaknya, mengingat bahwa husnul khatimah, kematian itu membutuhkan perhatian yang lebih. Allah bahkan ceritakan kondisi nabinya Yusuf alaihi salam yang sudah terbukti, teruji selamat dari fitnah wanita. Maka Yusuf alaihi salam ternyata masih meminta kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam kondisi muslim dan kumpulkan hamba bersama orang-orang yang soleh. Jika kita perhatikan husnul khatimah, sebagaimana judul di awal, itu adalah sesuatu yang mahal. Husnul khatimah sesuatu yang mewah. Husnul khatimah sesuatu yang prestis. Makanya sangat wajar apabila orang-orang soleh sebelum kita menjadikan husnul khatimah sebagai salah satu impian mereka, sebagai salah satu cita-cita dan harapan mereka. Dan ini terlihat dari aktivitas mereka, bahkan dari permohonan-permohonan yang mereka ajukan kepada Allah. Di antaranya Allah ceritakan doa yang mereka sampaikan, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapus kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abror, dan kalau kami meninggal, tolong wafatkan kami bersama orang-orang yang taat dan baik kepadamu. Bahkan Nabi kita SAW, di antara bukti yang menunjukkan bahwa beliau sangat menginginkan husnul khatimah, dan ini tidak bisa didapatkan dengan mudah. Rasul selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tolong dijaga agar hati ini tetap istiqomah di atas agamamu dan tidak berubah melenceng kepada jalan yang engkau tidak ridhoi. Dan Rasul SAW bahkan bukan hanya meminta kebaikan, Rasul berdoa, memohon
agar di saat-saat yang krusial tadi, di detik-detik yang sangat genting tadi, diselamatkan dari godaan setan. Karena pada saat sakaratul maut, manusia ingin pindah dari dunia ke akhirat, itu pintunya adalah kematian. Maka ini sangat menentukan apakah kita nanti akan menjadi orang yang sukses atau tidak dari kematian ini. Maka setan pun dia akan memanfaatkan detik-detik itu dengan semaksimal mungkin. Dan Rasul berlindung agar diselamatkan dan agar mendapatkan pertolongan Allah, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan jaminannya adalah, kata Rasul, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang ketika dia pindah dari dunia mau masuk ke akhirat, saat meninggal, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dipastikan dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka tentu Rasul dan orang-orang saleh sangat menginginkan hal tersebut. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita paham tentang pentingnya husnul khatimah, betapa mewahnya, berharganya, mahalnya husnul khatimah, maka husnul khatimah tidak bisa didapatkan dengan santai-santai. Ada sebab-sebab, ada upaya-upaya yang kita perlu usahakan, upaya-upaya yang kita perlu lakukan. Di antaranya yang pertama adalah jujur dalam niat kita, yaitu bahwa kita benar-benar ingin mendapatkan husnul khatimah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apakah kita orang yang benar jujur ingin memperolehnya atau tidak. Sama halnya ketika kita cerita kepada orang-orang, teman kita dan seterusnya, kita ingin umroh, kita ingin haji, kita ingin mobil mewah, kita ingin punya rumah yang megah, kita ingin kekayaan dan seterusnya. Apakah ucapan itu jujur atau dusta? Ada di hati kita. Dan yang kedua, sebab seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah, yang kedua adalah istiqomah. Dan istiqomah ini adalah bukti turunan, aksi nyata dari kebenaran niat tadi. Apakah kita benar-benar jujur kepada Allah Azza wa Jal, atau hanya itu ucapan di lisan yang kita sampaikan, yang kita ucapkan namun tidak didukung dengan bukti di kenyataan. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang istiqomah, punya niat yang benar, dan kemudian dia bertahan di atas jalan yang lurus, sepahit apapun kondisinya, seberat apapun masalahnya. Sama seperti orang yang memperjuangkan ingin bisa punya rumah, ingin bisa punya mobil, ingin bisa punya kekayaan. Orang yang benar, jujur dengan niatnya tadi akan beda dengan mereka yang hanya main-main. Orang yang jujur ingin mendapatkan sesuatu, dia akan rela berletih. Walaupun dia harus capek, walaupun dia harus susah, dia akan tetap bertahan dan tidak putar balik, dia tidak akan mundur. Dan istiqomah itulah menjadi bukti seberapa jujur niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin tinggi kejujurannya, maka otomatis semakin besar keistiqomahannya dan semakin besar peluang dia untuk mendapatkan husnul khatimah. Kemudian sebab yang ketiga, yang kalau kita lakukan akan membesar peluang kita untuk husnul khatimah, yaitu husnuzon, dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada saat kita menempuh jalan istiqomah dari hidup menuju pintu kematian, itu akan banyak sekali godaan, akan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan kalau kita tidak punya pikiran positif? Kita buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini kita bisa analogikan dengan perjuangan kita dalam mencari dunia. Kenapa orang bisa bertahan, betah? Karena dia punya keyakinan insya Allah akan ada hasil manis yang dia dapatkan. Dan kemudian yang keempat, di antara sebab yang bisa mengantarkan kepada husnul khatimah, yaitu bergegas kembali kepada jalan siratal mustaqim. Yang namanya kita berproses dari satu titik ke titik yang lain. Kadang di tengah jalan kita tergoda untuk keluar, kadang kita tergoda untuk putar, tidak lanjut. Maka apa sebab yang bisa mengantarkan kita segera kembali, segera masuk lagi ke koridornya, segera kembali kepada jalannya, agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Di antara bukti yang menunjukkan
bahwa bergegas kembali taubat kepada jalan yang lurus akan mengantarkan kepada husnul khatimah. Ada sebuah kisah yang itu sangat ma'ruf di kalangan kita. Seseorang membunuh 100 nyawa, membunuh 100 manusia. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni orang itu setelah dosanya yang begitu parah? Jawabannya karena dia bergegas, bersegera ingin kembali kepada Allah, ingin segera menuju Allah dan memperbaiki kesalahannya. Atas niatnya tadi, atas kesegeraannya tadi, maka Allah kemudian maafkan kesalahannya dan masukkan dia ke dalam rahmatnya. Ibadah Allah, poin yang ketiga. Yang pertama pentingnya husnul khatimah, mewahnya husnul khatimah. Yang kedua adalah sebab, dan yang ketiga adalah apa tandanya. Kalau kita berpotensi besar mendapatkan husnul khatimah, di antara tandanya sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah pingin orang itu meninggal dalam husnul khatimah, kalau Allah pingin dia dapat kebaikan, maka Allah akan gunakan orang itu. Semua potensi yang dia punya akan Allah manfaatkan. Maka sahabat bingung. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Gimana caranya Allah manfaatkan manusia? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan berikan taufik kepada orang ini untuk berbuat taat, untuk berbuat baik sebelum dia meninggal dunia. Dan itu terus menerus, dia kemudian terinspirasi melakukan ketaatan, dia lakukan terus-terusan, dan kemudian ketaatan itu akan mengangkat derajatnya, menghapus kesalahan-kesalahannya. Sehingga ketika Allah arahkan kita untuk masuk di dalam koridor taat tadi, bersyukurlah dan pastikan kita selalu tawadhu, selalu rendah hati, karena itu semua murni karena pertolongan Allah Azza wa Jal, bukan karena kehebatan kita, kekayaan kita, usaha kita, atau upaya-upaya yang kita lakukan. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk husnul khatimah, kita tidak bisa ibadahnya, taatnya musiman. Hanya Ramadan saja sholat 5 waktunya, hanya ketika dapat gaji saja sholat 5 waktunya, nanti kemudian ketika tidak gajian tidak sholat. Maka orang yang husnul khatimah diantara cirinya adalah selalu mendekat kepada Allah apapun situasi dan keadaannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairin nabiyyin wa sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Husnul khatimah itu adalah buah, itu adalah hasil, itu adalah gaji pertama yang kita akan petik, efek dari amalan-amalan kita. Kita capek sekarang melakukan ibadah, ketaatan, menjalani hidup. Maka husnul khatimah ini adalah bagi rapotnya kita yang pertama. Sebelum bagi rapot nanti yang kedua di yaumil hisab. Kalau hasil UTS-nya, kalau hasil bagi rapotnya, hasil yang pertama ini menggembirakan, maka insya Allah hasil yang berikutnya juga akan menggembirakan. Kenapa? Ketika kita memetik dan menutup hidup ini dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik, dia akan diikuti dan disertai dengan benefit-benefit dan kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang yang ketika meninggal kondisinya baik, maka malaikat akan ucapkan kepada mereka salamun alaikum. Selamat untuk kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silahkan masuk ke dalam surga atas apa yang kalian sudah kerjakan berupa kebaikan dan ketaatan. Sehingga pada saat kita mengakhiri hidup kita dalam kondisi yang baik, malaikat akan turun, dia kabarkan 3 hal kepada kita. Yang pertama adalah dikabarkan bahwa kita akan mendapatkan ketenangan.
Dikabarkan bahwa kita akan dijamin aman dari rasa takut dan kita sudah dapat bocoran, kamu nanti ke surga ya. Sebagaimana kita suka, kita akan merasa tenang ketika kita menunggu sesuatu, seperti misalkan mau berangkat haji atau yang lain, atau hal-hal yang kita sangat nantikan dan harapkan. Kemudian kita dapat bocoran, gak apa-apa, kamu nilainya 100, gaji kamu 100 juta, kamu bakal berangkat haji tahun ini. Dan hal-hal lain yang ketika kita sedang proses menunggu, kemudian kita dapat bocoran yang baik, itu akan sangat menggembirakan. Dan begitulah perumpamaan husnul khatimah. Pada saat seorang hamba meninggal, maka dia akan petik hasil pertamanya ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-mustafa wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma arda anil a'immatil muslimin al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ahsin khatimatana, Allahumma ahsin khatimatana, Allahumma ahsin khatimatana. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana wa yassir umurana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liwalidihim wa azwajina wa dhurriyyatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.